Shalom. Puji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kasih tos ke kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus mengasihi. Engkau yang di rumah, kasih tos ke kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, Mon. Come on. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Ayo sekali dengan satu suara. Come on, nyalakan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Yeay, 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 come on. Kita tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kita berhimpun bersukacita di hadapan Sang Raja Yesus Kristus. Haleluya. Come on. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya.
selamat kita. Yesus penebus kita, amin. Dia yang lahir untuk kita, dia yang mati bagi kita, dia yang bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Hey. Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir, dia lahir, dia lahir, dia lahir, dia lahir. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Saya mau tangan-tangan sobat-sobat yang lebih lagi mau memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran kehidupan kita. Amin. Haleluya. 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 Kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, dalam namanya dan kesamaan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya dan kesamaan
Glory haleluya, oh glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Glory glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Kita telah memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita sudah kasih ya setiap pujian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sobat muda Bonergas, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Makasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan. Maka di bulan Desember ini Tuhan Yesus, kami merayakan Natal, kami merayakan kelahiran-Mu Yesus. Karena Bapa begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, yang Ia kasih, Yesus Kristus. Agar setiap kami hari ini yang percaya dan mengasihi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan. Bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kasih Tuhan Yesus, aku katakan sekali lagi, Kau yang mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya
semua yang di bumi. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyatakan pujian dari awal. Come on, katakan. Mulia, mulia, bagian domba Kau mulia, 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 bagian domba, sabda Kau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia Tuhan, mulia, yang layak disembah dan dipuji hanya Kau Yesus. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sembah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Kami panggil namamu Yesus, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Come on. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
semua yang di bumi. Sama-sama nyalakan. Atas semua yang dosa dunia, yang menyelamatkan kami, yang menebus kami, yang mengampuni dosa kami. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, selamanya kami memuji-Mu. Selamanya hati kami Tuhan yang memandang kepadamu, Yesus. Yang mulut lidah kami memuji nama-Mu, menyebut Engkau Yesus Tuhan kami. Yesus Kau Allah kami. Kami imani Tuhan, cerita kelahiran-Mu, cerita kematian-Mu, cerita kebangkitan-Mu adalah nyata buat hidup kami Tuhan. Kau yang lahir dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan setiap kami yang percaya pada-Mu Tuhan. Maka hari ini kami lebih lagi menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah, setiap hari kami. Kasih Tuhan Yesus. Mulut lidah bibir kami Tuhan hanya untuk memuji. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord.
kasih Tuhan Yesus. Biar kami memuji-Mu, biar kami menyembah-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan Kau hari demi hari dalam hidup kami. Kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, jamahan-Mu, lawat-Mu yang indah Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sahabat mau benar silakan duduk. Maka sebelum kita lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saya mau mengajak Sobat Muda Bonergas untuk sama-sama kita menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kesombongan adalah merupakan ketidakmampuan untuk memahami berkat Tuhan sebagai anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma. Congkak itu adalah menghargai diri sendiri berlebih dan memandang orang lain rendah. Kita kenali dan kita akui area kesombongan kita. Dengan kita mengakui kelemahan kita serta siapa kita di hadapan Tuhan, akan menyadarkan bahwa kita perlu Tuhan, maka kita akan senantiasa berdoa dan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerendahan hati akan menolong kita membangun sikap melayani dengan kerelaan. Lawanlah godaan kesombongan dengan menyadari bahwa dimanapun kita, itu karena anugerah Tuhan yang menyertai kita. Hanya oleh kemurahan Allah kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka tetaplah kita beriman dan takut akan Tuhan, serta terus menjaga hati dan hidup menurut firman Tuhan. Ya, itulah saudara sekalian, kita harus jangan jadi sombong atau congkak, karena itu akan kita menjadi hancur karena kesombongan kita, saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Siringga terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Sobat Muda Bonergas saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Siringga terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan tema Natal membebaskan kita dari rasa takut. Romawi pertama doa pembukaan Tuhan Yesus, kami bersyukur telah merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Doa kami siapapun yang telah hadir dan bersyukur merayakan Natal bersama Gereja Tiberias agar mereka semua lautan manusia akan pesta di sorga. Sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan, punya rumah di bumi dan di sorga. Berkati seluruh panitia, para pendeta, koordinator, para pengerja, MC, singer, choir, pemusik, seluruh jemaat dan semua pihak yang telah mendukung acara Natal ini sehingga berjalan lancar dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi kedua, Natal membebaskan kita dari rasa takut. Ketakutan adalah permasalahan yang manusiawi. Di masa Natal ini mari kita perhatikan makna Natal yang sejati, yaitu Natal membebaskan kita dari ketakutan. Ketakutan ada dua, yaitu ketakutan positif dan negatif. Mengapa orang mengalami ketakutan yang negatif? Yang pertama, karena kehilangan pengharapan. Lukas 1 ayat 7. Kehilangan pengharapan bisa terjadi kepada siapa saja. Dengan kelahiran Tuhan Yesus kita jadi tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan pengharapan, yaitu kita harus mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan intim dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka ketakutan negatif tidak akan menguasai kita. Yang kedua, karena melihat segala sesuatu menurut pikiran manusia. Lukas 1 ayat 3-4. Pikiran kita seringkali mengecilkan kuasa Tuhan. Kita sering melihat Tuhan menurut pikiran manusia dan hal itulah yang membuat kita mengalami rasa takut. Pikiran kita sangat mempengaruhi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan. Manusia memiliki pikiran yang sangat terbatas. Oleh sebab itu jangan mengandalkan pikiran kita, tapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita dan kita akan terbebas dari ketakutan negatif. Yang ketiga, karena kehilangan sukacita. Lukas 1 ayat 14. Kehilangan sukacita menimbulkan ketakutan. Sukacita dapat lenyap karena adanya beban dan pergumulan hidup. Tetapi sekarang kita tahu bahwa sumber sukacita kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Pengharapan akan masa depan dan pengharapan akan hidup yang kekal di sorga. Jangan biarkan sukacita kita lenyap. Bawa segalanya kepada Tuhan Yesus
yang memberikan kita pengharapan, maka kita akan dibebaskan dari ketakutan negatif. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Kau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 24:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, menurut jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, sahabat Nol Tergas. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita hari ini. Kita mau duduk diam untuk dengar suara Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kami sekali lagi merayakan kelahiran-Mu, merayakan Natal ini Tuhan. Kami doa biar kami gak hanya mengharapkan hadiah, gak mengharapkan kado Natal dari Tuhan, tapi kami mau jadi kado Natal buat Tuhan. Biar hati kami jadi kado yang Natal yang terindah buat Tuhan. Kami serahkan hati, hidup kami Tuhan, agar kami semakin lebih lagi mengikut Engkau, semakin lebih lagi turut dalam jalannya Tuhan yang terbaik. Maka hari ini kami dengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diubahkan, kami dihiburkan, kami dijadikan ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Kami percaya hari ini kami dengar firman-Mu Tuhan Yesus hari ini, kami bertumbuh, berakar, berbuah, berlipat ganda di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ayo kita tentukan hati kita, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Ya Yesus, ya Yesus, anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan, telah kami dengarkan berita-Mu, lihat kau beserta manusia kekal selamanya. Kita bangkit berdiri, nyatakan Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang, Yesus telah datang. Gloria, Gloria, sambut kebenaran firman Tuhan. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, anak
masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan, telah kami dengarkan beritamu. Lihat, kau beserta manusia kekal selamanya. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Kalau hari ini kami anak-anak muda-Mu boleh berkumpul beribadah di tempat ini dan di live streaming, kami percaya bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Dan kami percaya ketika hari ini kami berkumpul memuji menyembah Tuhan, hadirat kuasa Tuhan memulihkan dan menguatkan setiap kami. Bahkan setiap kami yang ada masalah, hari ini sudah ada jalan keluar. Bahkan siapapun yang sakit, hari ini disembuhkan. Dan kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus, terima pengurapan, mujizat Tuhan terjadi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar, bimbing, tegur kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Biar setiap firman yang diberitakan hanya nama Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom Boderges. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom Boderges. Haleluya. Yang di rumah shalom. Ya, puji Tuhan. Kita percaya saudara dan saya yang hari ini berkumpul, Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita hari ini yang beribadah untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kasih senyum kanan kiri dan katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Ya, yang di rumah juga boleh ngomong, berkata saya orang yang diberkati Tuhan. Ya, sambil kasih senyum ya, jangan tegang-tegang. Pasang muka seperti pepaya Cibinong. Ya, tersenyumlah karena hari ini engkau datang untuk diberkati. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita hari ini di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dua ayat saja hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang bawa Alkitab boleh buka Matius pasal 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Yang mungkin di tempat atau di rumah atau nggak ada Alkitab, di handphonenya ada aplikasi Alkitab, boleh buka aplikasi Alkitab, buka Matius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tapi mohon yang pakai gadget cukup buka aplikasi Alkitab saja. Jangan foto selfie. Iya kan, karena pernah satu kali saya lagi bilang, lagi khotbah, lagi berbicara, buka firman Tuhan, tiba-tiba waktu lagi baca Alkitab ada dua anak muda, iya. Dia pegang handphone tapi pegang handphonenya jauh. Saya bilang, kenapa ini kok baca Alkitabnya, handphonenya jauh sekali. Saya pikir apakah dia ada sakit mata. Pas saya teliti lagi, pas saya lagi khotbah, saya sambil lihat dia jauhin handphonenya, tapi tiba-tiba senyum saudara, selfie ternyata. Ya, turut berduka cita. Ya, jadi kita khotbah panjang-panjang, dia foto selfie. Ya, tolong jangan selfie dulu, cukup buka aplikasi Alkitab saja, buka Matius pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Sudah di sana semua? Yang di rumah sudah? Baik, kita akan baca demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu,
sangat bersuka citalah mereka. Demikian firman Tuhan. Dan tema khotbah kita hari ini tentang Wonderful Christmas, atau yang saya sebut Natal yang menakjubkan atau Natal yang indah. Sama-sama katakan dengan saya percaya. Ini sudah makan belum? Ya, belum ya. Nanti habis ini kita makan. Amin. Ya, di rumah masing-masing. Ya. Sama-sama katakan dengan saya percaya. Natal tahun ini akan menjadi Natal yang indah. Amin. Ya, karena saya percaya bahwa perayaan Natal yang kemarin kita rayakan di Gelora Bung Karno itu berdampak luar biasa. Perayaan Natal di stadion kemarin luar biasa. Bagaimana Tuhan nyatakan kebaikan dan kuasanya. Bahkan bukan cuma soal cuaca. Karena kalau di Tiberias soal cuaca sudah biasa. Amin. Iya, tidak turun hujan. Tapi di sini kita bisa lihat, saya menyaksikan bukan menjadi berkat cuma untuk kalangan Kristen saja, tapi banyak orang di luar mereka menantikan Natal Tiberias di Gelora Bung Karno. Makanya siapa yang kemarin datang? Doa saya saudara yang datang diberkati Tuhan. Amin. Yang belum datang saya juga berdoa tahun depan bisa datang. Amin. Ya, karena puji Tuhan, Gembala Sidang kemarin katakan tahun depan akan diadakan lagi. Jadi yang belum datang masih ada kesempatan tahun depan. Pastikan ya mulai siapkan waktu. Ya, siapkan waktu untuk ya Natal GBK di tahun depan. Dan kita juga berdoa banyak mujizat Tuhan. Amin. Nah, jadi perayaan Natal yang begitu luar biasa, berdampak dan berkesan itu terjadi kemarin. Dan saya percaya itulah yang Tuhan inginkan. Bahwa lewat peristiwa Natal selalu ada keajaiban. Amin. Dan yang menariknya perayaan Natal saya percaya itu adalah salah satu yang dimulai oleh sorga. Makanya saya mencatat demikian. Next boleh tampilkan. Kalau bicara tentang perayaan Natal sebelumnya. Ya, Christmas celebration atau perayaan Natal is not a pagan culture but heaven culture. Karena banyak orang hari ini berkata bahwa Natal kan bukan yang diajarkan Tuhan. Justru saya mau katakan Natal bukan perayaan pagan tapi perayaan sorga. Amin. Sorga yang memulai. Karena masih banyak orang yang beranggapan, bahkan orang Kristen berpikir bahwa Tuhan kan nggak ngajarin untuk ngerayain Natal. Justru saya mau katakan di dalam Alkitab sorga yang memulai Natal pertama. Makanya di sini saya mencatat Christmas celebration is not a pagan culture, is heaven culture. Ada orang bilang, tapi kan itu Pak, itu untuk menggantikan dewa matahari. No. Kenapa? Karena kita lihat di dalam Alkitab, di sini kita bisa lihat, next di slide selanjutnya saya mencatat demikian. Perayaan Natal pertama merupakan dimulai dan diinisiatifkan oleh siapa? Sorga. Terlihat ketika ada orang Majus, gembala, dan malaikat bersukacita dan bernyanyi di Natal pertama. Kita bisa lihat di Matius pasal yang 2 tadi. Kita bisa lihat Lukas pasal yang kedua juga. Bagaimana ada bala tentara sorga bernyanyi. Nyanyinya apa? Nyanyinya apa? Silent Night. Hah? Nyanyi apa? Ini baca kan Lukas. Nyanyinya apa? Natal pertama. Bukan tabola bale ya. Atau siap komandan. Siap ketua, bukan ya. Apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan itu adalah nyanyian serentak yang terjadi dalam peristiwa Natal. Jadi perayaan Natal itu bukan dimulai dari mengikuti kebudayaan pagan, tapi sorga sendiri, Tuhan sendiri yang memulai. Bagaimana orang Majus dipanggil datang, bagaimana gembala-gembala dipanggil datang, Maria dan Yusuf. Dan disitulah saya mau katakan bahwa Christmas is not pagan culture, Christmas is heaven culture. Jadi Natal merupakan budaya makanya gereja Tiberias kemarin merayakan Natal. Ya. Dan apa buktinya?
Tadi kita sudah lihat ayat Alkitab dari Matius. Jadi kalau masih ada orang bilang orang Kristen itu merayakan Natal, itu kan gak tertulis di dalam Alkitab. Bilang sama dia, mohon maaf, salah alamat. Karena di dalam Alkitab Tuhan panggil orang Majus, Tuhan panggil gembala-gembala dan bala tentara sorga bersuka cita bernyanyi di dalam Natal yang pertama. Dan kita juga bersyukur, bahkan dalam selanjutnya, slide saya boleh tampilkan, ini juga salah satu catatan kuno. Jadi kalau ada yang bilang Natal, merayakan Natal itu merupakan penyembahan dewa matahari, salah alamat. Kenapa? Karena menurut catatan sejarah, penyembahan dewa matahari itu dimulai abad ketiga. Tapi di sini saya tuliskan beberapa tulisan-tulisan kuno dari gereja-gereja zaman dulu, bahkan tokoh-tokoh zaman dulu. Yang pertama, tulisan gereja di Alexandria yang berjudul Apostolorum Didaskalia. Itu ditulis tahun 189 tentang Natal. Bahkan tulisan selanjutnya yang kedua, tulisan Ireneus. Siapa ini Ireneus pendeta? Rumahnya di mana? Rumahnya di Priuk. Bukan. Ireneus ini adalah seorang murid atau yang disebut Bapak Gereja, murid dari Polikarpus. Polikarpus ini adalah murid dari Rasul siapa? Rasul? Iya, Rasul Yohanes. Ya betul, Rasul Yohanes. Jadi Yohanes punya muridnya namanya Ireneus. Itu ditulis sekitar tahun 180 dalam bukunya Adversus Heresis tentang Natal. Lalu tulisan Hippolytus dari Roma. Dalam komentari kitab Roma, dalam tafsiran kitab Roma yang dia tulis itu menunjukkan tentang Natal. Jadi Hippolytus ini siapa pendeta? Murid dari Ireneus. Ya. Jadi Ireneus juga punya murid lagi namanya Hippolytus dan dia adalah martir. Jadi martir juga dia pada gereja mula-mula ketika pada waktu itu dia ditangkap dan tangan kakinya diikat dan begitu kejam. Tapi disitulah di mana ada yang namanya penindasan, kekristenan tidak pernah terhambat, tapi semakin merambat. Amin. Iya, makanya kekristenan di tengah situasi yang ada hambatan sekalipun, bukannya semakin terhambat, tapi semakin hebat. Dari tulisan-tulisan itulah kita bisa lihat bagaimana gereja ternyata perayaan itu sudah ada jauh sebelum penyembahan dewa matahari. Lalu juga yang luar biasanya Tuhan singkapkan, next lagi. Nah ini, gembala sidang. Jadi Bapak Gembala Sidang dapat perintah pada waktu itu untuk merayakan Natal di stadion. Artinya apa? Di sini Tuhan mau tunjukkan bahwa setiap perayaan Natal bukan manusia yang memulai, tapi sorga yang memulai. Makanya saya percaya setiap perayaan Natal akan menjadi indah karena Tuhan yang memulai. Maka ketika Tuhan yang memulai, ada banyak hal-hal hebat terjadi. Amin. Doa saya di Natal pertama ini, ada banyak hal hebat terjadi atas hidup saudara. Amin. Dan mungkin sebagai kita berkata, tapi Pak, gimana Natal bisa menjadi wonderful? Sekarang aja saya sakit. Gimana Natal bisa jadi wonderful, sedangkan saya sekarang aja lagi kekurangan. Gimana Natal bisa jadi satu wonderful, sedangkan saya aja lagi ada banyak masalah. Saya mau katakan, Natal pertama, Natal yang indah bukan berarti nggak ada tantangan. Makanya di slide selanjutnya saya mencatat demikian, boleh tampilkan lagi? Saya mencatat demikian. Natal pertama bukanlah Natal yang tidak ada tantangan, namun sekalipun ada tantangan, tetap berjalan dengan sukacita indah dan luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Natal pertama kita lihat tantangan, orang Majus kesulitan, bingung, mau kemana ini? Coba bayangin kalau kita jadi orang Majus, mencari alamat yang nggak tahu tujuannya. Kalau zaman sekarang tinggal Sherlock, selesai. Bro, di mana? Sherlock. Nggak ada orang Majus bilang sama Yusuf, Sherlock dong. Share live location. Enak. Kita mencari alamat, ada alamat detailnya, ada gampang. Oh,
rumah Yusuf. Masuk gang, lewat Priuk. Ini Yusuf yang mana saudara ya? Misalkan, oh rumahnya di sini, oh patokannya ini. Detail. Nah orang Majus nggak punya alamat detail. Orang Majus cuma patokannya bintang. Dan patokannya cuma tulisan yang berkata di Bethlehem itu luas. Tapi di sini yang Tuhan mau tunjukkan, hambatan sehebat apapun tidak pernah bisa menghambat berkat dan sukacita Natal. Makanya saya percaya di Natal tahun ini mungkin ada banyak hal yang disebut masalah, ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Tapi saya mau katakan, setiap masalahmu di Natal tahun ini akan berubah jadi kemenangan dan sukacita dan kesembuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada Tuhan yang hidup hadir bersama dengan kita. Amin. Karena Natal pertama bukan gak ada hambatan. Ya Pak, gimana saya mau bersukacita Pak? Kemarin saya udah berjuang buat mantan saya. Mantan saya kabur sama kuntilanak. Mantan saya kabur sama duren. Duren apa? Duren montong. Udah keren pendeta. Ya saya ditinggalin. Jawaban saya sederhana. Kalau dia meninggalkanmu, yang terbaik Tuhan sediakan. Kalau yang terbaik dia gak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Makanya kalau ada anak-anak muda yang hari ini sedang dikecewakan, disakiti, kabar baiknya engkau sedang dihindarkan dari yang jahat. Amin. Karena yang setia tidak akan kabur dan mengkhianati. Amin. Ya, jadi makanya jangan sedih-sedih. Saya sedih kalau lihat anak Tuhan, anak muda karena diputusin pacar, rasanya udah pengen minum baygon rasa jeruk gitu. Jangan. Hari ini biarkan mereka meninggalkanmu. Tapi Alkitab berkata, the best is yet to come. Yang terbaik sudah datang. Yang Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang tepuk tangannya keras, tandanya lagi mencari pasangan nampaknya. Ya Tuhan buka jalan, amin. Iya. Nah inilah yang saya mau katakan, jadi Natal pertama ada tantangan, ada hambatan, tapi tetap bisa menjadi indah. Maria dan Yusuf ada tantangan, gembala-gembala ada tantangan, tapi lihat di dalam Natal pertama ada hal-hal ajaib Tuhan nyatakan. Bagaimana gembala bisa bersukacita, Maria Yusuf bisa bersukacita, dan semua bersukacita di dalam Natal pertama. Makanya saya percaya di dalam Natal pertama Tuhan mau ingatkan, sehebat apapun masalahmu, sehebat apapun tantangan yang sedang kita hadapi, kekurangan yang kita hadapi, hari ini saya percaya di dalam Natal kita diingatkan bahwa Tuhan yang hebat akan merubah setiap tangisan menjadi sorak-sorai. Amin. Maka hari ini kita doa, apapun yang menjadi doamu Tuhan buka jalan. Amin. Yang Natal tahun ini masih sedih karena ya nyanyinya masih jingle single bell. Ya. Saya doa Tuhan berkati, Tuhan kasih pasangan yang terbaik. Ya bukan single bell lagi tapi double bell. Ya jadi ganda campuran. Ya mereka yang hari ini sedang dalam kekurangan, kemana-mana masih belum punya kendaraan, saya doa Natal tahun ini Tuhan buka jalan, Tuhan berkati saudara. Nah pertanyaannya hari ini kita belajar lagi, bagaimana Natal yang kita rayakan bisa berubah menjadi satu yang wonderful dan luar biasa di tahun ini yang kita rayakan. Yang pertama kita bisa melihat next. Ya. Kenapa Natal pertama bisa menjadi Natal yang ajaib, indah dan penuh kuasa? Karena yang pertama saya mencatat ada orang-orang yang hidup dalam apa? Panggilan Tuhan. Maria dan Yusuf mengikuti panggilan Tuhan. Gembala-gembala ikuti panggilan. Orang Majus juga mengikuti panggilan Tuhan. Makanya gembala-gembala pada waktu malam didatangin malaikat tentang kabar baik. Orang-orang Majus meresponi tentang kelahiran Mesias. Maria dan Yusuf menerima panggilan itu. Sekalipun Maria berkata, gimana mungkin? Saya kan belum bersuami. Tapi di sini Tuhan mau menunjukkan orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, maka mereka akan melihat Natal yang mereka rayakan akan jadi Natal yang indah. Natal yang indah bukan ditentukan oleh dekorasi. Natal yang indah bukan ditentukan oleh kue-kue nastar, kastengel, apalagi kembang loyang, apalagi ya, sudah ada di rumah? Oh, sudah ada, puji Tuhan. Kalau belum ada,
ya bisa mampir ke tetangga. Ya, pasti ya. Ya kan ada banyak orang yang gimana Pak Bos sedih, sekarang gak ada kue-kue, gak ada dekorasi. Natal yang indah bukan ditentukan oleh dekorasi. Tapi bagaimana ada orang-orang yang ngerti panggilan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang mau hidup dalam panggilan Tuhan. Maria dan Yusuf hidup dalam panggilan Tuhan. Maka saya mencatat orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, maka dia akan mengalami kesuksesan terbesar. Makanya saya mencatat demikian, next. Kesuksesan terbesar manusia bukan saat memiliki semua hal, tetapi ketika hidup dalam apa? Panggilan Tuhan. Dan ini yang saudara dan saya harus pahami. Panggilan Tuhan membuat engkau jadi besar. Abraham bisa dikenal karena ikuti panggilan. Orang gak kenal Nuh, tapi detik Nuh ikuti panggilan Tuhan, bikin bahtera. Musa ikuti panggilan. Yunus awalnya menolak panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam perut ikan. Ikan apa pendeta? Yang jelas bukan ikan teri. Ya. Ikan besar ya. Ada banyak tafsiran, tapi saya nggak mau main di ranah tafsiran. Artinya di sini ketika Alkitab mencatat, kita percaya adalah satu yang diwahyukan Tuhan. Dan itu satu peristiwa yang nyata. Dan masuk di perut ikan. Tapi ketika dia mulai meresponi panggilan Tuhan, apa yang terjadi terhadap Yunus? Satu kota bertobat. Makanya saya percaya kalau anak-anak Tuhan mulai meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka di dalam hidupmu akan membawa dampak yang besar. Amin. Jadi anak-anak Tuhan tuh mulai responi panggilan Tuhan. Jangan sibuk ngikutin ambisi kita. Ambisi kita kadang-kala bisa menyesatkan. Ambisi kita kadang-kala bisa membuat kita salah jalan. Tapi rencana Tuhan, pimpinannya Tuhan membuat kita aman dan diberkati. Amin. Belajar ngerti panggilan Tuhan. Tapi kan pendeta, saya nggak sekolah teologi ya. Panggilan Tuhan bukan selalu berbicara jadi pendeta. Panggilan Tuhan itu berbicara ketika kita ngerti maunya Tuhan. Saya kasih contoh, kalau mic ini didesain untuk menjadi pengeras suara. Kalau mic ini ditaruh untuk jadi dekorasi. Seperti ini. Bermanfaat gak? Ya mungkin lucu sih. Tapi tidak bermanfaat besar. Tapi ketika dia mic ini disesuaikan dengan kehendak penciptanya, pencipta mikrofon ini mulai membuat mikrofon ini untuk jadi pengeras suara dan orang menggunakan sesuai dengan kehendak penciptanya, maka lihat mikrofon ini akan berdampak luar biasa. Sama ketika anak-anak Tuhan ngerti panggilan Tuhan, hidup di dalam panggilan Tuhan, di dalam setiap kehidupannya akan memberi dampak yang besar bagi kehidupannya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, bahkan bagi banyak orang. Amin. Jangan takut hidup dalam panggilan Tuhan. Ada orang kan sekarang, ya tapi kan pendeta kalau hidup dalam panggilan Tuhan kayaknya gak asik, gak bisa senang-senang. Siapa yang bilang? Ada orang yang bilang, kalau ikut panggilan Tuhan susah, nanti makan batu. Saya selama melayani Tuhan dan sama pendeta-pendeta lain, tidak pernah makan batu bakar. Gak pernah makan apa pendeta? Batu rebus. Gak pernah. Puji Tuhan. Selalu ada berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan pelihara. Tuhan gak pernah biarkan orang-orang yang hidup dalam panggilannya menderita. Amin. Karena kalau sorga memerintah, sorga bertanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti bertanggung jawab. Kalau kita punya kantor kirim kita ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Kantor aja siapin akomodasinya, tempat tinggalnya, apalagi Tuhan. Amin. Makanya kalau engkau hidup dalam panggilan Tuhan gak usah takut. Maka kalau kita lihat kemarin peristiwa Natal di GBK, kita bisa melihat pelayanan di gereja Tiberias bagaimana banyak orang bisa ngalami mujizat. Lewat kuasa perjamuan kudus karena ada gembala sidang yang ngerti panggilan Tuhan. Padahal waktu itu kalau saudara pernah dengar kesaksian ibu gembala udah pergi ke Jepang. Sudah ketemu kerjasama dengan pihak-pihak untuk bikin pabrik alat medis di Indonesia. Sudah semuanya investor udah dapet.
Tapi waktu itu beliau, Ibu Gembala lebih memilih bukan untuk membangun bisnis, tapi memilih mengikuti panggilan Tuhan. Maka engkau lihat lewat setiap pelayanan, orang-orang yang mengikuti panggilan Tuhan, banyak orang terima berkat dan mujizat. Amin. Dan berapa waktu lalu, waktu Natal-Natal yang sebelumnya di GBK, ada seorang ibu. Ini saya kesaksian karena ibu ini pernah kesaksian. Waktu itu dia mau operasi. Udah sudah koordinasi sama dokternya, lalu dia bilang sama dokternya, "Dokter, saya izin operasinya diundur." "Kenapa, Bu?" "Saya mau merayakan Natal dulu di Gelora Bung Karno." Natal Tiberias berapa tahun-tahun yang lalu. Dan pada waktu itu akhirnya operasinya diundur. Akhirnya dipindahkan, lalu dia ikut Natal. Waktu ikut Natal, dia dengar kata-kata Ibu Gembala waktu itu. Bahwa hari ini engkau sembuh. Dia pegang, dia imani itu. Dia percaya itu. Lalu berapa hari-hari kemudian, dia ketemu dokter lagi sesuai dengan appointment perjanjian. Lalu waktu sebelum dioperasi, dokter cek. Dokternya kaget. Yang tadinya harus dioperasi karena ada penyakit, hari itu waktu dicek, sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Tidak ada penyakit, Tuhan beri mujizat, amin. Sampai ibunya ditanya, "Ibu pergi kemana? Kok hilang penyakitnya?" Natal di Gelora Bung Karno, Natal Tiberias. Ini yang saya mau katakan, kalau orang hidup di dalam panggilan Tuhan, dalam setiap pelayanannya, Tuhan bela. Makanya Abraham, Nuh, Musa, Daud ketika mereka hidup dalam panggilan Tuhan, dibuat Tuhan jadi besar. Amin. Anak-anak Tuhan jangan takut. Selama engkau ada dalam panggilan Tuhan, Tuhan gak akan pernah biarkan kau menderita. Amin. Selama engkau ada dalam panggilan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Selama engkau ikuti panggilan Tuhan, maka sorga bertanggung jawab dan sorga beri kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cepat saja. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa melihat atau Natal yang kita rayakan bisa menjadi wonderful. Jadi Natal tahun ini enggak jadi Natal yang biasa. Natal ini menjadi Natal yang menakjubkan, Natal yang penuh sukacita, Natal yang berdampak, Natal yang indah di tengah ada masalah, tantangan, kekurangan dan apapun. Yang kedua, boleh tampilkan selanjutnya slide saya, bahwa jadi lewat firman Tuhan tadi kita belajar tentang orang Majus. Mereka bersuka cita, kenapa? Karena mereka tidak egois dan tidak berfokus pada diri sendiri. Makanya catatan di bawah saya mencatat, orang Majus meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi mencari Yesus. Di bawahnya lagi gembala-gembala meninggalkan kesibukannya menjaga kambing domba demi mencari Maria dan Yusuf meninggalkan kenyamanannya. Demi mencari, demi mengikuti panggilan Kristus. Mereka meninggalkan, kalau mereka mikirin diri sendiri, gak akan datang di dalam Natal pertama. Tapi mereka gak egois. Ada orang Kristen sekarang tuh apa-apa, "Aduh Pak, gimana ya, saya sibuk, mau ibadah susah, mau baca Alkitab susah, banyak kerjaan saya." Tapi kan ibadah ada pagi sampai sore, "Ya pagi saya sibuk, pendeta ketemu klien." Ya udah, ibadat siang. Tiberias kan mau ibadah pagi, siang, malam ada. Makanya kalau orang ibadah di Tiberias masih bilang gak bisa ibadah, kelewatan. Iya kan? Ya. Pagi ada, siang ada. Ya udah ibadah siang. Gak bisa pendeta, sibuk. Jaga toko. Sore, aduh toko rame. Malam, udah capek pendeta. Live streaming, jaringan susah pendeta. Akhirnya terjadi pengangkatan, dia tertinggal. Dia komplain, "Tuhan saya kan Kristen, kenapa tertinggal?" Malaikat bilang sama dia, "Kamu jaga toko dulu." Ada orang Kristen gitu. Kadang-kadang dia terlalu memikirkan dirinya, lupa hubungan sama Tuhan. Dia sibuk memikirkan dirinya, dia lupa pasangan, dia lupa dengan keluarganya. Kekristenan Natal pertama mau menunjukkan ada orang-orang yang tidak egois, ada orang-orang yang tidak memikirkan diri sendiri. Kalau Maria sama Yusuf mikirin diri sendiri, dia gak mau terima panggilan Natal. Tapi mereka enggak.
Mereka memilih, rela, bahkan mengambil resiko. Coba bayangin jadi Maria, itu nggak gampang. Lagi tunangan sama laki-laki idamannya, laki-laki yang dicintai tiba-tiba hamil. Nggak disentuh sama laki-lakinya, sama Yusuf nggak disentuh. Kan nggak mungkin, coba bayangin kalau kita jadi posisi Maria, tiba bilang sama Yusuf, sama tunangan kita, sayang, kenapa? Hamil. Kenapa hamil? Roh Kudus. Laki-laki, kalau engkau punya pasangan, tiba-tiba bilang, pacarmu atau tunanganmu bilang, sayang, hamil. Terus dia bilang, Roh Kudus. Percaya? Laki-laki, salam yang di rumah. Laki-laki, masih mau terima pasangan? Aduh, ini makanya bukan Roh Kudus ini. Emangnya dia gatel. Ya kan? Mungkin kita akan mungkin negatif dengan Maria kalau kita jadi Yusuf. Tapi lihat, ketika dia terima panggilan itu penuh dengan resiko. Dia bisa dirajam, tapi Maria nggak mikirin diri sendiri. Dia memilih ikuti agendanya sorga. Sehingga akhirnya apa? Demi agendanya sorga dia kehilangan kenyamanannya. Dia melahirkan di tempat yang full AC, di tempat yang nyaman. Nggak ada Alkitab mencatat. Lalu Maria melahirkan di tempat spring bed, di istana raja, dengan wifi, CCTV, dengan wifi, dengan TV, layar datar. Enggak. Maria melahirkan dengan tempat yang mungkin bagi sebagian kita nggak nyaman, susah kedapatan tempat. Tapi di situ yang saya mau katakan, Natal menunjukkan ketika ada orang-orang yang tidak egois di dalam Natal pertama, maka Natal menjadi Natal yang penuh dengan wonderful dan sukacita. Makanya saya percaya di Natal tahun ini kalau kita nggak sibuk dengan diri kita sendiri, nggak sibuk dengan agenda kita sendiri, kita nggak cuma sibuk mikirin diri sendiri, kita boleh jadi berkat buat sesama, kita boleh jadi berkat buat orang tua, kita boleh jadi berkat buat pasangan, kita boleh jadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Saya percaya Natal tahun ini akan jadi Natal yang indah. Amin. Jangan cuma sibuk mikirin diri sendiri. Amin. Ya, jangan sibuk memikirkan diri sendiri. Kadangkala ketika kita mulai menabur berkat kepada orang-orang sekitar kita, memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan support, seringkali Tuhan nyatakan banyak hal-hal indah. Ada seorang yang pada waktu itu, saya harus buat cerita, pada waktu itu dia anak muda ini sedang kelaparan di satu daerah dan dia nggak punya uang. Lalu akhirnya anak muda ini memutuskan di daerah itu mengetuk sebuah pintu rumah. Lalu waktu dia mengetuk sebuah pintu rumah, dia ketuk bilang, boleh saya minta air, saya lapar, saya nggak punya uang. Lalu yang punya rumah itu, ibu itu membuka pintu, bukan cuma kasih air minum, dia kasih susu dan roti. Waktu dikasih susu dan roti, anak ini senang. Bertahun-tahun kemudian anaknya sakit. Ibu pemilik rumah ini sakit. Ibu pemilik rumah itu sakit, dilarikan di kota besar rumah sakit. Nggak punya uang untuk bayar. Lalu apa yang terjadi? Waktu sudah ditangani oleh dokter, dia lihat bilnya ada tulisan, sudah lunas dengan segelas susu dan roti. Karena dokter yang nanganin ibu yang sakit itu, ternyata anak muda yang kelaparan yang dia tolong. Dan ini yang saya mau katakan, ketika engkau gak cuma sibuk memikirkan diri sendiri, engkau bukan cuma menolong sesamamu, tapi menolong masa depanmu. Daud ketika dalam kondisi istri dan anaknya diculik oleh orang Amalek, dia tolong orang Mesir yang kelaparan. Akhirnya dia tahu jalan keluar. Makanya ketika engkau gak egois, doa juga jangan cuma mikirin diri sendiri, mulai doa buat sesama kita, doa buat keluargamu. Maka lihat Natal tahun ini akan jadi Natal yang berkesan. Jangan sibuk dengan cuma mikirin diri sendiri, saya senang, saya suka. Ada banyak orang hari-hari menderita karena cuma memikirkan diri sendiri. Makanya Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Yang ketiga, yang terakhir, pemusik boleh ke depan. Wonderful Christmas. Natal akan menjadi Natal yang wonderful, Natal yang ajaib, Natal yang indah. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat firman Tuhan di dalam Matius pasal 2, ya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang Majus itu
Di ayat yang pertama dan kedua dikatakan demikian, bahwa Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua, saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Di sini Alkitab mencatat orang Majus bertanya-tanya. Kenapa bertanya? Karena mereka bingung. Kenapa mereka bertanya? Karena mereka nggak tahu harus kemana. Ada satu hambatan, ada satu keterbatasan yang tadi di awal saya katakan. Tapi di sini Tuhan mau tunjukkan, Natal akan menjadi satu hal yang indah. Bukan karena tidak ada hambatan, tapi di tengah ada keterbatasan, engkau tetap melangkah dengan iman. Amin. Saya ngerti mungkin hari ini, tahun ini masih ada banyak masalah. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tetapi ketika doamu tidak berhenti, penyembahanmu tetap naik ke sorga, hidupmu tetap mencari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, saya percaya di tengah situasi yang berat sekalipun, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ketika engkau tetap melangkah dengan iman, di tengah titik terendahmu, ada mujizat Tuhan. Makanya saya mencatat demikian, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa ketika engkau tetap melangkah di tengah keterbatasan. Mungkin hari ini kau berkata sakit. Mungkin hari ini begitu banyak kekurangan. Janda di Sarfat kekurangan. Tapi di tengah kekurangan dia mau berbagi dengan Elia. Kalau dia cuma mikirin diri sendiri, dia gak akan mau berbagi. Tapi dia tetap melangkah dengan iman. Dan ini yang saya mau katakan, ketika engkau melangkah dengan iman di tengah keterbatasan, engkau membuat sorga turun tangan membuka jalan. Ada banyak orang hari-hari memilih mundur karena keterbatasan. Mereka berpikir, Pak, saya aja sakit, saya aja lagi ada masalah, gimana saya mau berdoa? Pak, saya aja sakit, saya aja ada banyak masalah, gimana saya mau melangkah ke gereja? Ada seorang bapak di Manado, dia ibadah di Hotel Quality Manado. Saya ingat sekali bapak ini yang cerita sama saya ngomongnya di atas iya. Dan bapak ini bilang sama saya, pendeta, saya dulu kakinya besar dan bengkak. Jadi paha ke bawah itu besar dan bengkak. Dokter vonis harus operasi. Harus operasi. Maksudnya cuci darah. Jadi harus cuci darah karena ada hal yang tidak baik, makanya kakinya bisa membesar. Lalu dia bilang, tapi Pak, di tengah kaki yang besar dan susah jalan, dia sama istrinya tetap ibadah di Hotel Quality di Manado, di Tiberias. Dengan kondisi kaki yang susah berjalan, dia tetap cari Tuhan. Dia terima perjamuan kudus, dia percaya kuasa Tuhan. Dia urapi. Dan berangsur-angsur kakinya yang bengkak itu mulai mengempes. Kempes dan kempes normal. Dicek ke dokter. Dokter nyatakan, Bapak tidak perlu cuci darah. Penyakitnya sudah tidak ada. Dan hari itu dia tunjukkan sama saya, ini kaki saya. Saya tidak cuci darah, saya bisa beraktivitas normal, menang atas penyakit. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia bisa bilang saja panggil pendeta untuk cari dan datang, tapi dia tetap cari Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ketika ada masalah dia pikir, saya gak bisa berdoa, saya gak bisa nyembah Tuhan. Masalah saya banyak, saya lagi disakitin pendeta. Dan kayaknya Tuhan gak peduli sama saya tuh jahat banget, saya tuh udah banyak kekurangan. Hari ini saya mau kasih tahu kabar baiknya. Tuhan gak cari kesempurnaan saudara. Lewat darahnya, dia ingin menyempurnakan saudara dan saya. Lewat tubuh darahnya, dia ingin memulihkanmu. Lewat tubuh darahnya, hari ini Tuhan ingin kau menang. Amin. Tuhan ingin kau bahagia. Justru lewat darahnya, dia menyempurnakan kita yang penuh dengan kekurangan. Kita gak bisa menang atas setan, kita gak bisa menang atas kutuk,
Tapi hari ini lewat darahnya dia menyempurnakan. Sehingga hari ini engkau bisa menang atas kutuk, dan ketika engkau berdoa ada mujizat. Amin. Makanya hari ini di tengah keterbatasan, jangan halangi mimpi dan doamu. Jangan hentikan imanmu. Di tengah keterbatasan tetap melangkah. Tuhan, aku percaya hari ini di tengah rasa sakit saya mau tetap menyembah Tuhan. Maka engkau akan lihat the wonderful Christmas itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jangan hentikan mimpimu karena keterbatasan. Jangan hentikan doamu, cita-citamu hanya karena hari ini gak punya uang. Jangan hentikan imanmu hanya karena hari ini dokter katakan gak ada obatnya. Hari ini engkau punya Tuhan yang hidup. Amin. Selama engkau tetap menyembah, selama engkau beri hidupmu sama Tuhan, mujizat pasti kita raih. Amin. Jangan sibuk lihat keterbatasan. Lihat, ada Tuhan yang ingin menyempurnakanmu. Dunia alergi melihat kekurangan, tapi Tuhan datang bukan cari orang sehat. Tuhan cari untuk orang yang sakit. Maka hari ini di tengah keterbatasan, datang sama Tuhan dan biar mulutmu terus berdoa, maka engkau akan lihat keajaiban dan keindahan terjadi dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Ini kami Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Apapun situasimu, katakan sembah, sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji
apapun keadaanmu yang kau rasakan, Natal pertama bukan Natal yang tidak ada tantangan. Natal pertama bukan Natal yang tidak ada hambatan. Natal pertama bukan tidak ada kesulitan. Tapi Natal pertama menunjukkan sehebat apapun hambatan dan kesulitan yang anak-anak Tuhan alami, selalu ada sukacita dan mujizat buat setiap kita. Maka hari ini, apapun hambatan, masalah yang sedang kau hadapi, hari ini jangan putus asa. Bangkitkan imanmu dan tetap percaya ada Tuhan yang hidup menolong setiap kita. Apapun hari ini yang sedang kau rasakan, percaya ada Tuhan yang menang bersama dengan kita. Dia tidak sibuk mencari kelebihan, kesempurnaan kita, tapi Dia datang untuk menyempurnakan kita yang penuh dengan kekurangan, supaya hari ini kita bisa menang atas segala yang jahat. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, hari ini biar kemenangan mengalir buat setiap mereka. Di tengah situasi yang gelap, kami percaya ada mujizat Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, akan penuh kemuliaan, penuh kemuliaan, akan bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Katakan, oh Yesusku, Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi ku tahu janji. Jangan takut dengan keadaanmu hari ini. Jangan takut dengan keterbatasan yang kau miliki hari ini. Percaya ada Tuhan yang mengurapi kita, yang memberikan kemenangan buat setiap. Penuh kemuliaan, penuh kemuliaan. Katakan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidup. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami gak mau takut lagi menghadapi hari esok. Dan kami percaya Natal yang berkesan, Natal yang menakjubkan, Natal yang penuh mujizat pasti kami raih. Karena ada Allah Immanuel yang tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Biar ketika kami menyatu dengan tubuh darah Yesus, kuasa mujizat terjadi. Dan biar setiap apapun yang kami berikan lewat setiap persembahan kami, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami gak pernah bisa balas kebaikan Tuhan, tapi kami rindu apa yang kami miliki hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap para pelayan-Mu, berkati setiap gereja-Mu, berkati setiap orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, di hati kami Tuhan, beri yang terbaik di hadapan Tuhan.
akan bersama pujian ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan sobat-sobat dan Berdargas. Maka tiba saja kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada malam hari. Puji nama Tuhan. Tubuh dan darah, tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, ya sudah semua terima percobaan kudus. Hari ini punya iman lewat tubuh darah Yesus yang kita terima, ada mujizat Tuhan. Amin. Jadi lewat tubuh darahnya Tuhan mau menunjukkan bahwa betapa berharganya saudara dan saya. Hari ini punya iman, apapun setiap masalahmu, ketika engkau terima tubuh darah Yesus, Tuhan buka jalan. Maka hari ini ketika engkau diurapi, Tuhan ingin kau menang, bukan untuk kalah. Jadi percaya, ketika engkau diurapi, masa depan yang terindah Tuhan sudah sediakan. Jangan kalah dengan keadaan, tapi bangkit dan raih mujizat Tuhan. Kita angkat roti, dan sebelum kita berdoa bersama-sama, saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, dan tiba saatnya kami akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, sehingga waktu kami terima tubuh darah Yesus, kuasa, mujizat yang kami hari ini terima boleh terjadi atas hidup kami. Dan kami percaya hari ini ketika kami menyatu dengan tubuh darah Yesus, kemenangan terjadi atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti sama-sama dengan iman, nyatakan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Kedua, menyempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar aku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, mulai hari ini tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak stroke, tidak diabetes, tidak hepatitis, tidak alergi, tidak sakit kulit, tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru. Kami percaya segala penyakit, penderitaan, segala kutuk sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makan, imani tubuh Tuhan, percaya ada mujizat Tuhan.
darah Tuhan Yesus. Sama-sama dengan iman nyatakan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, menyucikan, menguduskan. Hari ini aku bertobat, aku tolak dosa, aku tolak setan-setan, kuasa gelap dan pekerjaannya. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Dijauhkan atas keluarga kami perceraian, penipuan, pencurian, perselingkuhan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Mulai hari ini oleh kuasa darah Yesus, aku percaya hari ini aku termaterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Warga surga menang atas penyakit, menang atas kutuk. Kami berdoa dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak tumor, tidak kista, tidak miom, tidak alergi, tidak sakit kulit, tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Kami doa segala penyakit hari ini disembuhkan. Ya, masing-masing doa minta sama Tuhan lewat tubuh darahnya, percaya ada kuasa, ada kemenangan Tuhan. Kau yang memberi perintah kepada gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana, bahkan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka hari ini kami percaya, kami praktekkan setiap perintah Tuhan. Maka kami percaya sesuai juga dengan perintah-Mu dalam Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 55. Engkau yang memberi perintah bahwa lewat tubuh darah Yesus ada kuasa, ada tanda, ada mujizat. Maka kami percaya ketika kami makan dan minum tubuh Tuhan, kami menyatu dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mintalah apa saja, maka Tuhan akan mengabulkannya. Maka kami doa siapapun hari ini yang menerima tubuh dari Yesus, yang di Gading Nias juga bersama yang di rumah, siapapun hari ini mereka terima kuasa, terima mujizat, nama mereka tercatat sebagai warga surga bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kembali dengan iman nyatakan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar perjamuan kudus, kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel di padang gurun 40 tahun makan tidur. Artinya kami semua tidur diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Dengan roti mana, jubah baru, kasut baru. Kami doa bersama keluarga. Mulai hari ini kami percaya, kami mulia, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Pesta dalam kerajaan sorga. Dan mulai hari ini tidak jadi ekor. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Kami percaya segala kutuk, segala penyakit, penderitaan, kemiskinan, kutuk maut celaka sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minum imani darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Sobat Muda Bonerges naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita telah terima yang terbaik dari Tuhan Yesus, tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Keselamatan, mujizat, berkat Tuhan milik setiap kita pada hari ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh darah Yesus, kami tinggal di dalam Kau, dan firman-Mu berkata jika kami tinggal di dalam Kau, mintalah apa saja. Maka kami doa siapapun hari ini yang sakit disembuhkan. Maka kami doa siapapun hari ini yang ada masalah, Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang sedang dalam kekurangan, Tuhan beri kelimpahan. Setiap hutang piutang semuanya lunas. Kami doa bersama keluarga, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dan kami juga berdoa hari ini juga di tangan kami ada minyak urapan. Ya, saudara, ada minyak urapan boleh diangkat. Sama-sama ikuti doa dan sama-sama dengan iman nyatakan bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah dan manusia. Yesus dimuliakan, ada kuasa, ada tanda, ada mujizat. Manusia mulia menang atas kutuk, manusia mulia menang atas penyakit. Setiap tetes minyak urapan penuh kuasa dioleskan pada orang yang sakit, disembuhkan. Dioleskan pada anak-anak pandai cerdas, beasiswa, sukses berhasil luar dalam negeri. Kami berdoa dioleskan pada usaha, pekerjaan, diberkati Tuhan, berhasil. Kami berdoa setiap tetes minyak urapan ini ada kuasa, ada tanda, ada mujizat Tuhan. Inilah minyak urapan yang disucikan, dikuduskan oleh gembala martir. Inilah minyak urapan yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sehingga ada minyak boleh diurapi di keningmu. Percaya setiap minyak urapan ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah menerima tubuh darah Yesus, kami diurapi, kami percaya ada mujizat Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, siapapun yang hari ini ada masalah, Tuhan berikan kemenangan, jalan keluar. Mereka yang sakit sembuh, mereka yang sedang ada dalam tekanan, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan jalan keluar. Maka kami doa, kalau keluarga kami ada yang belum bertobat, Tuhan jumpai, Tuhan selamatkan. Satu orang bertobat, sisi rumah selamatkan. Dan kami juga berdoa, berkati juga untuk kalau ada keluarga kami yang sedang sakit disembuhkan Tuhan. Kami doa yang belum punya rumah, Tuhan beri rumah. Mereka yang butuh kendaraan, Tuhan beri kendaraan. Mereka yang butuh usaha pekerjaan, Tuhan berikan usaha pekerjaan. Mereka yang sudah usaha dan bekerja diberkati berhasil. Setiap pekerjaan tangan mereka ada kuasa, ada kesuksesan. Dan kami doa mereka diurapi untuk menjadi yang the best and the biggest. Dan kami juga berdoa mereka rindu juga punya pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Dan kami juga doa mereka rindu punya keturunan, Tuhan beri keturunan 2-3 anak. Kami doa siapapun hari ini yang ada masalah, terima kuasa, terima berkat, terima jalan keluar. Dan kami juga doa mujizat Tuhan terjadi. Berkati juga untuk gereja-gerejamu, Tuhan berkati gereja Tiberias Indonesia, setiap cabangnya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami doa ada kuasa, tanda, mujizat. Setiap ibadah, tengah minggu, ibadah minggu raya esok juga berjalan dengan lancar. Ada kuasa, urapan, ada wibawa, ada mujizat Tuhan. Dan kami doa berkati juga Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati bersama keluarga, anak, menantu, cucu penuh kuasa. Tuhan beri ekstra kuasa, ekstra berkat, ekstra mujizat. Tuhan pakai semakin dahsyat dalam pelayanannya. Biar melalui pelayanan beliau banyak tanda mujizat dan banyak orang yang bertobat. Dan kami juga berdoa berkati leader Born-Again kami juga Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan penuh kuasa tanda mujizat. Kami doa Tuhan pakai semakin dahsyat dan heran. Dan Tuhan berkati selalu sehat sempurna penuh kuasa. Dan bersama Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga juga diberkati penuh berkat, penuh mujizat. Bersama keluarga ada tanda mujizat. Juga kami doa di setiap pelayanannya Tuhan pakai semakin dahsyat. Dan kami doa bersama semua keluarga dalam berkat pemeliharaan Tuhan sempurna. Kami juga doa bersama seluruh para pelayan Tuhan di Gading Nias, semuanya Tuhan berkati, terima kuasa tanda mujizat. Worship team, semua yang melayani, imam musik, juga media, sound, semua yang terlibat juga setiap
jemaat yang hadir Tuhan berkati, yang di Gading Nias juga yang di live streaming Tuhan berkati mereka semua. Terima kuasa, terima tanda mujizat, terima kemenangan. Bahkan kami doa Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri hal yang dahsyat, dan setiap masalah mereka kami percaya sudah selesai. Ada jalan Tuhan. Kami ucap berkat untuk Jakarta dan sekitarnya menjadi daerah yang diberkati Tuhan. Berkati juga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan sayangi, Tuhan berkati dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, menteri dan jajarannya. TNI, Polri diberkati, legislatif, yudikatif, kepala daerah diberkati. Dan kami juga berdoa, kemanapun kami melangkah setelah ini, tidak ada maut, tidak ada celaka. Kami juga berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak, terkena bencana yang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, Tuhan berikan penghiburan. Dan kami berdoa biar berkat Tuhan mengalir atas setiap saudara-saudara kami yang terkena bencana. Dan kami juga berdoa kemanapun kami melangkah setelah ini, kami percaya ada kuasa, ada kemenangan, ada mujizat. Dan kami percaya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Bukan kami yang kejar berkat, bukan kami yang kejar promosi, berkat promosi yang mengejar kami. Akhirnya umat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dan percayalah setiap permohonan doamu, pokok doa, kata kalimat yang kau tuliskan dan kau doakan sudah dijawab Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih anugerahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sebab Natal tak akan berakhir